Selamat berjumpa kembali, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa, juga untuk rekan-rekan guru maupun siswa, dan tidak ketinggalan pula bagi mereka yang terjun baik dalam dunia usaha maupun dunia industri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam dunia pemasaran. Yang lebih khusus lagi, kali ini kita akan membahas tentang pelanggan potensial. Nah, kita perlu memahami bersama bahwa yang namanya dunia usaha maupun dunia industri, urat nadinya yaitu ada di tangan pelanggan. Oleh karenanya begitu pentingnya posisi pelanggan atau customer, maka jika kita ingin dunia usaha kita atau entitas bisnis kita berjalan sesuai dengan harapan kita, maka kita perlu untuk mengenal lebih dalam tentang pelanggan kita. Nah, dalam hal ini beberapa pelanggan termasuk diantaranya adalah pelanggan potensial merupakan salah satu yang menjadi sasaran utama dalam kita mengembangkan bisnis kita. Oleh karenanya yang namanya pelanggan potensial itu merupakan orang atau badan usaha yang sangat berpotensi untuk membeli berbagai produk kita, baik berupa barang maupun jasa. Nah, oleh karenanya dengan semakin banyaknya pelanggan potensial yang menjadi pelanggan tetap kita, maka tentu ini menjadi aset berharga bagi entitas bisnis kita. Nah, perlu kita pahami bahwa yang namanya pelanggan potensial memiliki berbagai ciri. Dari berbagai ciri yang ada, beberapa bisa kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah salah satu ciri dari pelanggan potensial adalah mereka banyak mengajukan pertanyaan dan juga mendengarkan penjelasan kita sebagai penjual dengan cermat. Mereka seringkali bertanya tentang berbagai hal untuk meyakinkan mereka dalam menggunakan berbagai produk yang kita tawarkan kepada mereka. Kemudian ciri yang kedua dari pelanggan potensial adalah mereka seringkali bersikap cermat dalam melakukan tawar-menawar harga. Mereka yang masuk dalam golongan dan ciri ini melakukan penawaran harga. Ini merupakan pertanda bahwa jika mereka sudah menawar produk-produk kita dari sisi harga, tentunya besar kemungkinan mereka telah merasa tertarik untuk menggunakan atau membeli produk-produk yang kita tawarkan. Jika penawaran harga telah menemui kesesuaian, praktis pelanggan tersebut akan menggunakan atau membeli produk-produk yang kita tawarkan. Kemudian ciri yang ketiga dari pelanggan potensial adalah
bahwa mereka telah memahami produk yang diinginkannya. Pelanggan potensial biasanya telah mencari berbagai informasi terlebih dahulu sebelum mereka menanyakan berbagai pertanyaan yang lebih detail kepada kita sebagai penjual. Hal ini disebabkan karena mereka biasanya telah mengetahui secara jelas tentang apa yang mereka butuhkan dan juga yang mereka inginkan. Kemudian ciri berikutnya atau yang keempat dari pelanggan potensial adalah seringkali mereka mempertimbangkan pembelian dengan matang. Sebelum membeli produk-produk yang kita tawarkan, biasanya mereka telah mempertimbangkan segalanya dengan matang. Dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mereka tentu telah menandakan bahwa mereka memiliki ketertarikan untuk menggunakan atau membeli produk-produk yang kita tawarkan. Itu tadi beberapa ciri dari pelanggan potensial. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mendapatkan pelanggan potensial ini? Bisa dilakukan dengan berbagai cara dalam rangka untuk mendapatkan pelanggan potensial. Beberapa cara tersebut diantaranya adalah yang pertama, kita mesti mengidentifikasikan produk yang kita keluarkan atau kita tawarkan. Dalam hal ini kita mesti mengidentifikasikan produk kita terlebih dahulu, yang meliputi beberapa aspek, misalnya tentang keunggulan dari produk kita, kemudian juga ada manfaat dari produk-produk kita, kemudian juga tentang penggunaannya, dan juga tentang target penjualan atas produk-produk yang kita tawarkan ke konsumen. Kemudian yang kedua, setelah kita mengidentifikasikan produk kita adalah kita mengevaluasi produk kita. Dengan melakukan sebuah evaluasi tentang produk kita, maka kita bisa melihat serta menilai bagaimana ketertarikan pelanggan terhadap produk-produk kita. Yang ketiga adalah kita mesti mengenali siapa kompetitor kita. Ini penting sekali untuk dilakukan dalam rangka menjadikannya sebagai perbandingan, terutama perbandingan dalam hal kelebihan maupun kekurangan dari produk-produk kita dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh kompetitor kita. Kita juga perlu sekali untuk mengamati tentang bagaimana cara mereka melakukan aktivitas promosi dan menargetkan pelanggan. Untuk hal ini kita bisa menerapkan prinsip yang sering disebut dengan prinsip ATM, yaitu A yang pertama amati, kemudian huruf kedua
T yaitu tiru, dan huruf terakhir yaitu M adalah modifikasi atas produk-produk yang kita hasilkan. Kemudian yang keempat adalah kita mengikuti berbagai event tentang produk. Dalam hal ini kita bisa mencari berbagai event yang sesuai dengan produk maupun target pelanggan kita, sehingga dapat meningkatkan potensi atau peluang penjualan atas produk-produk kita. Kemudian langkah kelima yaitu kita membuat promosi penjualan. Dalam hal ini kita ada baiknya untuk membuat promosi sesuai dengan target penjualan kita. Misalnya untuk target pelanggan yang masuk dalam golongan anak-anak muda, maka kita bisa menggunakan berbagai hal yang kaitannya erat dengan dunia anak muda. Misalnya dalam penggunaan bahasa maupun gaya yang lebih casual, serta mengikuti tren yang memang sedang in di kalangan anak-anak muda. Langkah keenam yaitu kita tentu menggunakan media sosial. Kita paham betul bahwa penggunaan media sosial menjadi sebuah langkah strategis saat ini dan di masa datang untuk melakukan penjualan, karena hampir semua orang mulai dari golongan anak-anak, golongan remaja, maupun golongan mereka yang termasuk golongan dewasa saat ini telah memiliki akun media sosial. Oleh karenanya pemanfaatan media sosial ini menjadi begitu urgen dalam memasarkan dan mencari pelanggan potensial kita. Nah, karena dalam dunia saat ini tidak terlepas dari dunia digital, maka ada beberapa cara dalam rangka menemukan calon pelanggan secara online. Beberapa cara tersebut adalah yang pertama, kita bisa menciptakan kehadiran digital atas usaha kita yang kuat. Kemudian yang kedua, kita mesti membuat situs tertentu yang memuat konten-konten tentang produk-produk kita. Yang ketiga, kita bisa menciptakan serta sekaligus mempertahankan kehadiran media sosial yang kita gunakan secara berkelanjutan. Keempat, kita mesti bekerja pada optimasi mesin pencari. Dan yang kelima, kita juga mesti menjalankan kampanye iklan, terutama iklan-iklan yang bersaluran secara online. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan calon pelanggan, termasuk pelanggan-pelanggan yang potensial, baik secara offline maupun secara online. Nah, di samping itu kita juga perlu sekali untuk mengenali berbagai tipe dari pelanggan potensial. Ada beberapa tipe dalam kategori pelanggan potensial.
Tipe yang pertama adalah pelanggan potensial yang termasuk golongan the innovator, di mana dalam golongan the innovator ini biasanya orang akan senang untuk mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Kemudian jenis pelanggan potensial yang kedua adalah yang masuk dalam golongan the loyal customer. Biasanya pelanggan yang masuk dalam golongan the loyal customer ini biasanya mereka loyal karena bersifat setia pada satu merek atau brand saja dan tidak tertarik untuk bertransaksi di luar toko kita atau barang-barang yang kita tawarkan. Kemudian jenis yang ketiga dari pelanggan potensial adalah tipe the perfectionist. Biasanya pelanggan yang masuk dalam golongan the perfectionist ini biasanya memiliki dan menginginkan hasil yang sempurna pada setiap produk yang mereka gunakan atau mereka beli. Kemudian tipe yang keempat yaitu tipe the trendsetter. Biasanya konsumen atau pelanggan yang masuk dalam tipe the trendsetter ini biasanya memiliki pengaruh yang cukup besar, dan pengaruh tersebut salah satunya pengaruh melalui media sosial. Kemudian jenis yang kelima yaitu adalah tipe the bargain hunter, di mana dalam jenis ini pelanggan kita biasanya memiliki kebiasaan untuk membeli produk dengan harga potongan atau istilahnya diskon, atau selalu melakukan penawaran sebelum memutuskan membeli suatu barang. Kemudian tipe yang keenam dari pelanggan adalah mereka yang masuk golongan the skeptic, di mana dalam golongan ini biasanya mereka sangatlah selektif ketika memilih suatu produk yang akan dibelinya. Dan tipe pelanggan potensial yang terakhir adalah mereka yang masuk dalam golongan the impulsive buyer, di mana mereka yang masuk tipe the impulsive buyer ini biasanya memiliki kecenderungan untuk membeli produk dengan cepat. Dan mereka biasanya jika membeli suatu produk itu tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Nah, dari paparan yang sudah kita sampaikan tadi, kita menjadi sadar betul bahwa posisi dari pelanggan potensial ini tentu menjadi rebutan dari para produsen atau para penjual, dan tentunya bagian dari penjual atau produsen itu adalah kita.
Oleh karenanya begitu vitalnya dalam memperebutkan pelanggan potensial ini, kita perlu sekali untuk mengambil berbagai aksi atau aktivitas sehingga pelanggan potensial tersebut benar-benar akan menjadi pelanggan kita yang masuk dalam kategori pelanggan yang setia terhadap produk-produk yang kita tawarkan atau kita hasilkan. Semoga dengan pembahasan yang sangat singkat ini akan lebih memperkuat sekaligus membuka wawasan kita tentang berbagai hal tentang pelanggan potensial ini. Tentu dengan harapan bahwa apapun entitas usaha kita harus tetap optimis untuk terus memperbanyak, terus meningkatkan jumlah dari pelanggan kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga membawa manfaat dan keberkahan kita. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.